Shalom saudara dimanapun Anda berada, apa kabarnya? Kembali bersama saya di Time to Refresh. Thank you saudara-saudara dan terima kasih untuk yang sudah mengucapkan banyak ulang tahun kepada saya. Terima kasih atas segalanya. Saya nggak bisa kembalikan, tapi saya hanya bisa berdoa dan mengucap terima kasih dan bersyukur atas Tuhan berikan lagi saya 1 tahun, perpanjangan umur, dalam keadaan baik dan sehat. Saya percaya itu karena kasih karunia Tuhan. Dan terima kasih Anda yang telah terus mengikuti kami. Saya hari ini bersama adik saya, Yesua Abraham. Terima kasih atas joinnya bareng ya bro. Wah, ini Yesua bentar lagi akan melakukan satu step level di mana dia akan naik ke pernikahan. Jadi kita juga berdoa untuk adik kita ini, untuk Yesua, makin dipakai Tuhan dan makin terus bertumbuh di dalamnya. Dan sebentar saudara, sebelum saya sharingkan sedikit, saya ingin mengajak saudara untuk terus memuji dan menyembah Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran saudara untuk kita bisa merefresh dan mendownload apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk saudara dan saya. Terima kasih. Ayo kita siapkan hati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu Tuhan. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Kau telah buktikan, Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Oh, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab
kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, amin, amin. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Oh, berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau tempatku berharap. Hanya Kau tempatku bersandar. Oh, hanya Kau, hanya Kau, hanya Yesus, hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau, hanya Yesus, hanya Kau. Oh, Tuhan. Oh, jawabanku hanya Kau, amin. Hanya Kau, hanya Kau, hanya Yesus, hanya Kau, hanya Kau, hanya Yesus, hanya Kau, hanya Kau, harapanku selama-lamanya Tuhan. Oh, selama-lamanya Tuhan. Hanya Kau, hanya Kau gunung batuku. Hanya Kau, hanya Kau kota bentengku. Hanya Kau, hanya Kau keselamatanku selama-lamanya. Oh, takkan tergoyahkan, amin, amin. Takkan mengecewakan. Oh, takkan pernah terlambat. Hanya Kau yang selalu setia, yang selalu setia, takkan pernah terlambat. Oh, Engkau Tuhan takkan mengecewakan aku. Tak pernah lelah, tak tergoyahkan, takkan tergantikan. Hanya Kau Tuhan, oh, yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap Tuhan. Oh, berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Di depanku ada Engkau, di belakangku ada Engkau, di sekelilingku ada Kau, di setiap langkahku ada Engkau. Di depanku Tuhan ada Engkau, di belakangku
ada Engkau Tuhan di sekelilingku, ada Engkau di setiap langkahku. Di masa depanku ada Engkau, amin. Oh, di masa laluku ada Engkau, di tengah proses hidupku Tuhan ada Engkau, tak pernah melepaskanku, tak pernah jauh dariku. You are Alpha and Omega, Kaulah Alpha yang awal dan Omega yang akhir, dan Kau Immanuel besertaku selama-lamanya. Amin, 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 amin. Ku percaya, ku percaya, ku percaya, ku percaya Tuhan. Amin. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Katakan penyertaan-Mu sempurna. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Oh, kami percaya penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan di dalam hidupku, di setiap waktu. Amin, amin. Di setiap waktu. Setiap waktu. Amin, amin.
waktu. Takkan ku mampu sendirian, takkan ku mampu sendirian. Semua karena anugerah-Mu. Takkan ku mampu sendirian, takkan ku mampu sendirian. Semuanya karena anugerah-Mu. Takkan ku mampu sendirian, takkan ku mampu sendirian. Semuanya karena anugerah-Mu. Takkan ku mampu sendirian, takkan ku mampu sendirian. Semuanya karena anugerah-Mu. Amin. 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 Bila ku lihat ke belakang, ku hanya dapati perkenanan-Mu hadir. Bila ku ingat masa laluku, ku hanya dapati belas kasih-Mu. Bila ku lihat ke belakang, ku dapati hanya perkenanan-Mu di hidupku. Bila ku lihat ke belakang, ku dapati belas kasih-Mu hadir di dalam hidupku, Tuhan. Di masa laluku, Kau menolongku, Kau menolongku sampai hari ini. Kau besertaku, pengharapanku hanya Kau. Oh.
layak disembah. Kau baik, teramat baik, layak dipuji, diagungkan, disembah, dikagumi, disanjung Engkau, dipuja Engkau Tuhan. Yes, yes. Oh, dipuji, oh Engkau yang selalu setia, yang selalu setia, yang selalu setia. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahanku yang berkenan padamu. Ini respon hati kami Tuhan. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Hari ini kami telah mendengarkan dan kami boleh memuji menyembah Tuhan. Biarlah semua pujian penyembahan kami berkenan di hadapan Tuhan. Dan kalau kami boleh ada sampai hari ini, kami percaya karena Tuhan yang telah membimbing kami dan menguatkan hati kami dan kaki kami dan semuanya Tuhan yang pegang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah semua ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar hamba-Mu ingin menyampaikan sedikit kesaksian firman Tuhan. Biarlah ini boleh memberkati banyak orang, terlebih hamba-Mu sendiri Tuhan. Untuk mengingatkan kembali siapa kami Tuhan. Terima kasih atas segalanya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua ini ke dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara. Hari ini sungguh saya luar biasa, hadiah yang terindah yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Hari ini saya berumur 45 tahun. Tuhan kasih kesempatan sampai umur 45. Saya baru mendapatkan seorang bayi, baru umur 5 bulan. Hari ini saya bisa melayani bareng, terus melayani Tuhan bareng sama adik saya, Yesua, sama tim yang lain. Hari ini saya nggak mau bagikan banyak firman, tapi saya mau berbagi bagaimana saya hidup selama 45 tahun. Saudara, kalau boleh sedikit saya, di episode kali ini, saya ingin menceritakan bagaimana Tuhan hidup dalam kehidupan saya. Terlalu banyak keajaiban Tuhan yang diberikan ke dalam kehidupan saya. Saudara, kalau yang mungkin sudah tahu saya, mungkin yang belum tahu saya,
Kalau teman-teman kayak Yesua ini dia udah tahu siapa saya, latar belakangnya seperti apa. Kalau hari ini saya boleh umur 45, itu berarti Tuhan tuh sayang sama saya. Jadi saya ingin flashback kembali gini saudara. Waktu saya berumur 13 tahun, saya udah memakai narkoba saudara. Umur 15 tahun saya udah memakai narkobanya rutin sampai umur 17. Sehingga saya umur 19 tahun saya harus pindah ke satu negara, ke Australia saudara, untuk tidak tinggal di Jakarta lagi. Tapi waktu tinggal di Jakarta juga saya tidak sekolah saudara, saya cuma sekolah sampai SMP, nggak pernah sampai SMA. Kenapa? Karena saya pikir waktu itu sekolah itu untuk cari uang. Dan ternyata waktu SMP saya udah punya diskotik. Jadi saya bilang sama mami saya, untuk apa saya sekolah SMA? Dia bilang untuk bisa cari uang. Buktinya saya SMP udah bisa cari uang, yes. Jadi saya pikir saya nggak perlu sekolah sampai SMA. Jadi saya punya diskotik waktu saya umur 15-16. Saya jatuh dalam narkoba, sampai umur 19 saya harus pindah ke sebuah negara karena saya tidak bisa lagi tinggal di Indonesia. Satu dan lain hal. Di Australia juga saya kembali ke sekolah saudara, karena niatnya memang untuk cari uang. Akhirnya di sana saya juga bergumul dengan narkoba dan kembali mempunyai diskotik. Kalau zaman dulu namanya diskotik, sekarang mungkin namanya klub gitu ya. Itu sekitar tahun 93-94. Jadi saya pergi ke satu negara, Australia, saya ke sana dan saya jatuh lagi dalam narkoba. Saya cari uang lagi lewat narkoba dengan punya diskotik. Kenapa? Karena konsumsi saya satu hari saya bisa menghabiskan mungkin 30-40 batang ganja, dan satu hari saya bisa menghabiskan 1-2 gram kokain, dan itu bukan sesuatu yang baik dari segi keuangan. Kalau kita kalkulasi ya, kalkulatornya jalan nih, 30-40 batang dan 1-2 gram itu kurang lebih saya harus menghabiskan $300-400 per hari. Tahun 94 loh, itu saya umur 19-20, dari mana uang $300-400? Satu bulan itu sekarang berarti 12.000. Nah akhirnya saya jatuh ke dalam narkoba, saya punya diskotik, jadi saya jualan segala macam, dan gak stop sampai di situ saudara. Tentunya di dalam dunia narkoba juga kita masuk ke dalam dunia gelap yang lainnya, yaitu apa? Kriminal. Jadi saya menjadi orang yang kriminal. Otaknya gak bisa disenggol dikit gitu ya, sensitif banget gitu ya. Jadi persaingannya ketat. Jadi kalau di narkoba itu dulu kita kalau ada satu tempat kita jualan, ada yang jualan, ada yang segala macam, kita langsung bisa diganggu sama tempat lain. Singkat cerita, saya di Australia saya bergabung dengan Italian mafia ya, Italian kalau kita pernah dengar. Tapi kalau di Asian itu ada triad, ada yakuza. Kalau Jepang yakuza, kalau Hong Kong China itu namanya triad. Kebetulan saya orang yang bergaul dengan mafia. Saya tidak bergaul dengan triad or yakuza, tapi kami saling kenal. Ini pengalaman hidup yang belum pernah saya buka dimanapun, tapi mungkin beberapa orang udah kenal. Saya berani masukin ke channel ini, kenapa? Karena ini harus, saya nggak tahu hidup saya berapa lama, tapi saya mau ini menjadi jejak digital cerita saya untuk anak-anak saya, juga terutama untuk orang yang di luar sana, yang harus tahu gimana cara saya bangkit. Nggak selamanya orang jatuh itu jatuh, tapi harus bisa bangkit. Ada beberapa tips yang saya bisa angkat saudara. Pertama, waktu saya tahu saya jatuh, tahun 98 saya pulang ke Indonesia, saya kerja, saya balik lagi, bikin klub lagi segala macam. Akhirnya saya punya kesempatan untuk dapat beasiswa untuk belajar di Jepang. Bukan belajar akademis, tapi belajar gimana how be to entrepreneur di Jepang. Jadi kalau nggak salah dulu judulnya How to Enter Japanese Market. Saya pernah dapat beasiswa di situ untuk belajar masuk ke dalam persaingan perdagangan. Kebetulan ayah saya seorang usahawan di bidang handicraft, kerajinan tangan.
dia ekspor barangnya ke Eropa, tapi nggak pernah ke Jepang karena Jepang itu susah. Akhirnya saya presentasi dan saya bisa masuk ke Jepang dan tapi lewat program. Terpilihlah saya untuk bisa dapat hampir 2 tahun waktu itu masuk ke Jepang, sekolah dan belajar di sana. Singkat cerita di sana saya belajar bukannya cuman kerja tapi kehidupan. Saya bergaul dengan banyak orang, saya berteman dengan banyak orang. Jadi saya ketemu dengan banyak orang, itu buat saya pengalaman hidup. Nah, semua orang bilang gini, bro, gimana ya, satu hari 30-40 batang, terus kokainnya 1-2 gram. Buat saya waktu itu saya minta Tuhan gini, Tuhan kalau saya berhenti dari semua narkoba ini, saya cuma minta satu, saya jangan sampai masuk panti rehab. Kalau saya masuk panti rehab, saya pasti ketemu lagi sama teman-teman saya. Itu adalah doa saya. Benar saudara, ternyata saya berhenti, saya tidak sakau sama sekali. Kalau di sini ada yang pakai narkoba, pasti tahu itu pasti ada rasa sakau. Nah, saya nggak sakau sama sekali, tapi adalah nggak bisa tidur seminggu gitu ya, panas dingin. Tapi singkat cerita saya ke dokter cuma bilang diistirahatin aja, tapi diganti pakai olahraga. Akhirnya saya olahraga selama 4 tahun, saya ikut di Reebok University, saya belajar di training sama personal trainer, bukan menjadi binaraga, tapi membalikan motorik yang otak saya yang sudah tidak, mungkin nggak pernah kepake gitu selama bertahun-tahun, kurang lebih 14 tahun gitu ya, saya hidup di dunia fantasi. Nah akhirnya benar, saya nggak sakau dan singkat cerita saya kerja, saya terus bekerja, saya bisa memiliki rumah, saya bisa memiliki beberapa perusahaan, saya bikin film, saya bikin video klip, saya punya kontraktor, saya bikin restoran, saya bikin klub lagi. Tapi bedanya kali ini saya tidak masuk arena yang kriminalnya. Nah, kenapa itu bisa terjadi dalam kehidupan saya, dan saya percaya siapapun yang dengar kesaksian ini juga bisa ini dapat Anda alami. Satu, pertama waktu kita tahu kita jatuh dalam dosa apapun juga itu, atau tergantung dengan apapun juga, satu adalah kita harus mengakui. Kayak minggu lalu saya cerita tentang Daud. Daud itu nggak pernah ngeyel, nggak pernah berdebat sama Tuhan, nggak berdebat sama orang. Waktu salah dia langsung ngaku salah. Saya juga gitu. Saya melakukan apa yang Tuhan suruh. Waktu saya mengenal Tuhan, banyak hamba-hamba Tuhan yang membantu saya. Ada beberapa hamba-hamba Tuhan besar yang terus menjaga kehidupan saya, dan saya dikuatkan dengan kehidupan mereka, dan mereka memagari saya supaya saya tidak jatuh lagi. Nah itu saya bilang itulah komunitas yang sehat sebenarnya. Jadi bukannya cuma baca firman, bukannya cuma doa, tapi komunitas yang sehat tentunya membawa kita sehat. Dan pertama kita harus bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Apa? Akui dulu salahnya. Tapi gimana ya kita bisa jatuh lagi? Yes. Roma 7 ayat 15 berkata gini, apa yang tidak kita mau lakui, pasti kita lakui. Coba saya ajak saudara di Roma 7 ayat 15. Dia bilang gini, ini kata Roma 7:15 bilang gini, sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Intinya apa saudara? Intinya kita ini masih daging. Kayak Paulus ini bilang gini, ya dia masih daging, karena daging itu masih mau ini, mau itu, mau segala macam. Jadi wajar kalau kita ikut Tuhan tapi bilang, oh ya saya nggak mau dunianya lagi, saya nggak mau hidupan yang glamor, saya nggak mau punya mobil bagus, saya nggak mau punya duit banyak. Itu nggak mungkin, pasti akan terjadi. Tapi ambisinya bukan nomor satu di situ. Saya berkali-kali bilang sama teman-teman saya atau adik-adik rohani saya bilang gini, jangan pernah invest sesuatu yang tidak kekal. Harus invest sesuatu yang sifatnya kekal. Apa itu? Adalah orang yang hidup. Sesuatu benda mati, investnya mati.
nggak kekal. Tapi kalau Anda invest yang hidup, pasti akan kekal. Waktu saya tahu ini, firman ini bilang apa yang aku benci, itu yang aku perbuat. Saya selalu bertanya. Setiap kali saya melakukan hal yang tidak baik, saya juga bertanya. Mungkin ada teman saya negur, mungkin saudara seiman, mungkin kakak rohani, mentor, adik rohani, leader, siapapun saya terima. Kalau dulu saya bisa nggak terima, saya bisa marah, saya bisa ngamuk, saya bisa kesel gitu ya. Tapi karena saya udah mengerti firman Tuhan dan saya tahu gampang ngomong firman Tuhan, tapi susah untuk melakukan. Saya bergumul untuk melakukannya, nggak gampang. Karena firman Tuhan tuh enak dibaca, nggak enak dilakukan. Seperti Matius 5 gitu ya, berbahagialah engkau yang terhina atau teraniaya atas namaku karena ikutannya Tuhan Yesus. Gampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Nggak gampang, saudara. Tapi waktu Anda mau mengakui semua kesalahannya, percaya Tuhan akan berikan kekuatan. Yang kedua adalah jangan pernah nengok ke belakang. Itu ada di Yesaya 43, 18, 19. Semua ayat-ayat ini ayat-ayat favorit yang saya juga dulu nggak ngerti. Tapi saya menjadi ayat pegangan saya. Kenapa? Yesaya 43, 18 bilang begini. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Nah, ini Yesaya 43, 18, 19. Saudara, di sini tulis janganlah melihat hal-hal yang dahulu dan perhatikanlah hal-hal zaman purbakala. Jangan lihat yang belakang. Sometimes saudara tahu kalau kita naik mobil, itu ada kaca depan, ada kaca spion. Kan nggak mungkin kita ngeliat kaca spion terus, bisa nabrak yang di depan. Karena kita majunya ke depan, bukan ke belakang. Kadang-kadang kita harus ngeliat spion. Kenapa? Kita nggak pernah tahu di samping kita ada apa. Kita nggak pernah tahu di belakang kita ada apa, kita harus lihat spion. Tapi Anda dan saya jalan maju ke depan. Kenapa? Karena ke depan itu selalu berbicara visi, future, masa depan. Anda dan saya, seperti episode minggu lalu saya bilang, Anda dan saya adalah anaknya Allah. Anak Allah itu bukan anak sembarangan, dan anaknya anak tunggal. Anak tunggal itu adalah anak yang dipilih, yang mempunyai ahli waris tatanya surga. Kalau anak kedua belum tentu, anak gampangan belum tentu. Jadi kalau Anda ingin visinya ke depan, lihatlah ke depan. Samping kiri kanan boleh Anda lihat, tapi jangan terlalu lama. Untuk bisa memflashback, supaya kita tidak melakukan hal yang sama. Saudara, hari ini saya berumur 45 tahun. Tahukah saudara, waktu saya umur 28 tahun, saya itu berhenti narkoba. Saya cek ke Singapura, apa yang terjadi dalam kehidupan saya selama 14 tahun saya narkoba. Tubuh saya, otak saya, motorik saya, semuanya itu kalau dicek seperti orang umur 65 tahun. Jadi kalau dikagetin aja itu bisa mati kali katanya gitu. Detak jantungnya rendah sekali. Kenapa? Karena memang saya nggak bisa hidupnya cepat. Jadi semuanya serba lambat. Kalau narkoba itu serba lambat. Kelihatannya udah yang terbaik yang dibuat kalau di narkoba itu begitu. Karena motoriknya tidak berjalan. Jadi otak kecilnya tidak berfungsi. Nah, gimana cara balikinnya? Ya balikinnya karena harus olahraga. Hari ini saya umur 45, saya baru punya anak umur 5 bulan. Dan saya nggak berasa ternyata saya udah umur 45. Dan saya hari ini, puji Tuhan, hari ini saya udah melayani Tuhan kurang lebih hampir 13 tahun. Dan saya juga menjadi konsultan. Kadang kata-kata konsultan itu nggak enak. Malu. Kenapa? Karena gimana anak SMP bisa jadi konsultan? Saya juga bingung. Baru-baru ini saya teleponan sama teman saya tentang kenapa jadi konsultan. Ternyata waktu saya tahu kelemahan saya, itu bisa menjadi kekuatan kita. Saya ulang ya. Kelemahan kita itu bisa menjadi kekuatan kita.
Kenapa? Karena apa yang mereka tidak lihat, itu yang kita lihat. Konsultan itu sifatnya kayak dokter, saudara. Sifatnya adalah melihat sesuatu apa yang tidak dilihat dari orang. Jadi, konsultan itu selalu menjagai hal-hal yang tidak diinginkan oleh si klien. Misalnya klien saya A, dia maunya B, C, D, dia maunya barang yang 1 juta gitu ya, tapi is worth it-nya 1 juta. Mungkin dengan pakai jasa saya, dia bisa dapat barang yang 1 juta, tapi worth-nya mungkin 2-3 juta. Kenapa? Karena satu, ketidaktahuan, kedua, knowledge-nya yang harus ditambah, ketiga, dia mungkin bisa dibohongin, bisa enggak gitu. Jadi kenapa saya bilang itu kelemahan saya? Kelemahan saya dulu adalah saya suka membeli barang-barang yang hedon, yang apa ya istilahnya sekarang tuh yang bermerek lah, yang inilah, yang itu. Saya tahu, saya buang-buang duit. Kenapa? Karena memang yang saya dapatkan uangnya itu uang setan gitu ya, uang panas, uang setan yang makan jin, saya bilang gitu. Kenapa? Karena saya waktu kecil beli barang-barang bermerek. Nah, saya ngerti betul barang-barang bermerek itu kayak apa. Saya ngerti betul gimana caranya orang marketing itu jual ke saya barang-barang ini sampai saya harus beli. Kan nggak mungkin ya beli anduk gitu, beli anduk tahun 95 $600. Saya dulu beli anduk tahun 95 itu satu anduk $600. Itu mungkin aja ada yang beli, tapi buat saya dulu nggak mungkin karena ekonomi keluarga saya, tapi saya beli. Karena marketingnya bagus banget gitu ya, jadi saya beli gitu. Nah, sama, konsultan di sini bukan kita marketing, tapi kita memberi pagar untuk orang-orang yang memang belum pengalaman di bidangnya. Nah, saya punya diskotik dari umur 15 tahun. Diskotik itu jangankan nyolong jam kerja, minumannya pun bisa dicolong. Cililiternya itu bisa dicolong. Es batu bisa dicolong. Gelas bisa dicolong. Nah, jadi saya bagus membuat sistem of procedure-nya untuk gitu-gituannya, menjagai barang-barangnya owner gitu. Terus saya juga bisa membuat satu peraturan yang dimana supaya berjalannya lancar. Kenapa? Karena saya dulu nyari uangnya di situ, tapi caranya kriminal, jualan obat, terus punya diskotik. Itu semuanya nggak benar, saudara. Tapi waktu saya masuk ke dunia marketplace yang benar, tanda kutip, saya lihat, loh, apa bedanya kalau orang yang mau nipu sama yang nggak nipu gitu? Sama, saudara. Nah, disinilah Tuhan rubahkan saya, itu menjadi hikmat. Saya bisa memberitahu banyak orang bahwa ini nggak boleh, itu nggak boleh. Dan ini yang benar, ini yang nggak benar. Saya juga bingung. Dan ternyata itu ada value-nya. Saya pun nggak tahu. Ternyata saya di value sampai segitunya, sampai akhirnya selama 13 tahun ini, saya bikin kurang lebih mungkin hampir 80 restoran, mungkin sekitar 800 koki, hampir 2000 waiters yang saya udah training atau saya bikin. Dan saya bikin ada mall, saya ada bikin waterboom, saya juga ada bikin hotel. Kalau saya pikir secara logika, nggak mungkin masuk akal seorang Benny bisa bikin kayak gini. Tapi Tuhannya yang memungkinkan, bukan Benny-nya. Tuhannya yang memungkinkan. Jadi hari ini, saudara, di dalam Time to Refresh hari ini, episode kali ini, di dalam episode ini saya mau bilang gini sama saudara gini, jangan pernah membatasi kerjanya Tuhan. Memang mungkin gak enak. Jangan pernah menginvest sesuatu yang tidak kekal sifatnya. Apalagi masa-masa corona begini. Jangan menginvestkan sesuatu yang tidak kekal. Yang tidak kekal itu benda mati berarti. Bukannya gak boleh, boleh aja. Silakan. Tapi kalau saya prefer, saya menginvestkan sesuatu yang sifatnya kekal.
Contoh seperti saya bisa memuji dan menyembah bareng Yesua, bareng teman-teman yang sekarang melihat. Itu sesuatu yang sifatnya mungkin kelihatannya is nothing, tapi nanti lihat apa yang terjadi dalam kehidupan saudara. Saya terlalu banyak hal-hal yang saya udah lalui dalam kesaksian saya. Kalau saya mau buka, ini panjang gitu episodenya. Short story, di dalam perjalanan bersama Tuhan, atau dalam kehidupan sehari-hari, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, jangan pernah merasa bahwa Anda tidak layak, jangan pernah merasa Anda nggak berguna. Yes, mungkin sekarang Anda merasa itu. Tapi kalau Anda hari ini bilang sama Tuhan, Tuhan tolongin saya, Tuhan pakai saya, Tuhan biarlah waktumu bukan waktuku, Tuhan biarlah semua yang terjadi itu untuk kebaikan, untuk mendatangkan kebaikan, kayak Roma 8 ayat 28. Jadikan kami anaknya Tuhan. Anaknya Tuhan selalu menjadi ahli waris atas surga. Kalau nggak kuat hari ini, cari komunitas teman-teman yang bisa saling melengkapi. Saya setiap kali, contoh misalnya saya setiap kali mau doa gitu ya, saya diberkati sekali dengan Yesua Abraham, dengan saat teduhnya dia. Simple, saya tinggal nyalain lagunya YouTube-nya beliau, saya tinggal doa, dia nyanyi. Saya nggak perlu jadi bisa nyanyi gitu ya. Dan itu enaknya sebenarnya ikut Tuhan gitu. Saya hari ini bisa YouTube-an gitu ya, tapping, saya gaptek. Tapi saya punya saudara-saudara seiman yang bisa membantu saya. Itu sifatnya yang kekal, saudara. Jadi jangan pernah menginvestasikan sesuatu yang tidak kekal. Kalau hari ini saudara jatuh dalam apa? Narkoba, kesusahan, kemiskinan. Kalau sampai belum tergeletak, bangun saudara, bangkit. Jangan takut. Ya, kalau belum sampai tergeletak, percaya sama saya, Tuhan masih bisa bangkitkan. Dan klaim apa yang mau jadi maunya saudara. Karena Tuhan itu kadang-kadang cuma pengen tahu apa sih maunya saudara. Sampai kita tidak mengandalkan lagi kekuatan kita. Saya orang yang selalu mengandalkan kekuatan saya. Sampai di satu titik, saya bilang, Tuhan, udah deh, terserah. Tuhan mau ngapain aja buat saya. Tapi bukan berarti saya berserah. Saya tetap berusaha. Tapi saya mencoba dengan apa yang saya punya. Saya mencoba dengan apa yang ada. Bukan saya mencari fasilitas, bukan saya mencari apapun, walaupun itu ada, itu bonus saya anggap. Hari ini, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih saudara, buat teman-teman yang sudah ngucapin, saya belum bisa balas satu-satu, tapi saya mau bilang gini, Tuhan itu baik. Saya nggak tahu umur saya sampai berapa lama, tapi kalau saya sampai 45, jujur, saya amazed sama Tuhan. Kenapa? Saya dulu punya teman yang ring satu saya itu hampir 10 orang. Saudara, setengahnya sudah meninggal dunia. Mungkin 5 atau 6 orang ini udah meninggal. Mungkin 6. Ada yang overdosis, ada yang dibacok, ada yang sakit kena penyakit, ada yang jantung. Jadi saya juga nggak tahu. Tapi Tuhan sampai hari ini masih kasih saya umur yang panjang. Kalau hari ini Anda diberkati, juga jangan terlena dengan berkatnya Tuhan. Kan ada lagunya, sempat membuatku terpesona. Hanya sempat, jangan sampai selalu membuat terpesona. Karena Anda akan silau dengan yang namanya terpesona. Biar itu boleh lewat aja, sempat dan terus mencari Tuhan. Saudara, hari ini saya mau encourage saudara, dimanapun saudara berada, kalau dalam kesulitan, dalam kesusahan, dalam kesesakan, jangan terlalu khawatir. Karena seperti saya bilang, waktu terus berjalan, musim selalu berputar. Waktu terus berjalan maju, musim akan kembali. Musim itu akan kembali. Saya hari ini ngomong, mungkin dalam keadaan baik, saya pernah dalam keadaan tidak baik, musim itu akan berbalik juga. Selalu. Mungkin kayak Yesus hari ini juga keadaannya baik. Dia pernah dalam keadaan tidak baik,
Ya, bisa juga balik kan ya Yes ya. Namanya itu musim, sama. Kayak kita punya 4 musim, musim kemarau, kemarau, hujan segala macam. Itu kan berputar terus. Tapi selama kita kuat dan kita tahu kita berlangganan dengan siapa, setiap musim kita akan lalui dan kita akan naik level yang lebih lagi. Percaya sama saya saudara, kenapa? Karena waktu terus berjalan dan musim akan selalu kembali. Dan waktu musim itu kembali, saudara bersama saya dan teman-teman yang ada, kita udah bisa melalui musim ini dengan baik dan mempersiapkan dengan baik. Tidak mungkin musim dingin kita pakai baju summer. Nggak mungkin lagi summer kita pakai baju dingin. Jadi kita itu udah siap. Waktu kita mau masuk musim dingin, kita udah siapkan baju yang tebal. Waktu musim panas, kita udah siapkan baju yang tipis-tipis, yang nggak tebal-tebal, nggak terbalik. Kenapa? Karena kita sudah melaluinya bersama Tuhan. Doa saya hari ini sebelum nanti Yesua menghantarkan kita satu lagu sebelum selesai, setelah itu saya ingin berdoa untuk saudara supaya bisa mengencourage saudara apapun yang Anda lalui, yang kita bersama-sama lalui, percayalah Tuhan bersama saudara dan saya. Dan percaya kalau seorang Benny percaya, saya ini bukan orang pintar, saya ini bukan orang yang jago, saya ini bukan orang yang pokoknya kalau orang yang tahu saya, dia cuma bilang ini orang dari sampah. Makanya saya selalu bilang gini, teman saya bilang gini, Yesus itu pemulung. Yes, saya setuju. Kenapa? Karena dia yang angkat saya dari got. Kalau dia seorang direktur, dia nggak akan ketemu saya. Karena saya adanya di got. Jadi kalau saudara sama saya merasa diangkat sama Tuhan, ayo balikan kembali kemuliaannya untuk Tuhan. Kalau saudara hari ini diberkati, berkatilah orang lain. Anda akan menjadi lebih hidup. Saya baru ngerti ini. Kita bisa menjadi hidup kalau hidup kita bisa berguna untuk orang lain. Kalau Anda belum bisa berguna untuk orang lain, Anda belum hidup. Anda hanya jalanin kehidupan saudara, belum dalam kehidupan yang benar sesungguhnya. Mari saudara berguna buat orang lain dan Anda akan jadi lebih hidup. Dan beban saudara akan menjadi lebih ringan. Trust me and trust the Lord. Thank you. Yesus penolongku, ku panggil namamu. Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab kau besertaku. Hanya kau Tuhan di atas segalanya. Amin. Yesus penolongku, ku panggil namamu. Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab kau besertaku. Segalanya kami percaya, Yesus penolongku, ku panggil namamu. Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab kau besertaku. Segalanya hanya kau Tuhan di atas segalanya. Oh, hanya kau Tuhan di atas segalanya. Mari saudara, letakkan tanganmu di dada atau dimanapun
Hari ini kita berdoa sama-sama yuk sama Tuhan. Tuhan, hari ini kami mau berdoa, kami ingin serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biar Engkau bekerja dalam kehidupan kami Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa hari ini Tuhan, kalau hari ini teman-teman di luar sana mungkin ada yang lagi kesusahan, kesesakan, mungkin khawatir, mungkin kebingungan, mungkin gak tahu. Tuhan, hari ini hamba-Mu berdoa, biarlah hikmat Tuhan ada pada mereka. Biar apapun yang menjadi pergumulan mereka, boleh Tuhan berikan jawaban. Apapun Tuhan yang sakit, Kau sembuhkan. Apapun yang mereka rasakan hari ini Tuhan, biarlah mereka mengerti maksud Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan, hari ini hamba-Mu berdoa juga Tuhan untuk setiap keluarga yang boleh dipulihkan. Setiap keluarga yang boleh masuk ke dalam lebih intim lagi hubungannya dengan Tuhan. Setiap anak-anaknya diberkati oleh Tuhan. Setiap hubungannya dengan mungkin mertuanya, dengan iparnya semua dipulihkan oleh Tuhan. Juga untuk yang para single Tuhan, kiranya Kau berkati mereka, para pekerja Tuhan, entrepreneurs dimanapun mereka berada dalam keadaan begini Tuhan, Kau yang memberikan mereka hikmat, Kau yang memberikan mereka tuntunan, Kau yang memang Kau kuatkan Tuhan. Hari ini juga hamba-Mu ingin berdoa Tuhan untuk setiap yang sakit Tuhan Kau sembuhkan. Kau berikan kekuatan, Kau berikan hikmat, kedamaian, kesejahteraan, biar hidupnya tenang, tidak takut dengan apapun Tuhan. Biarlah semuanya ini Tuhan. Tuhan yang boleh berdaulat dalam kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa Tuhan melalui acara ini, kami minta Tuhan biar terus Engkau tambah-tambahkan semua hikmat daripada Tuhan, biar kami boleh terus maju untuk menyebarkan kabar baik untuk Tuhan dan untuk orang lain. Tuhan, biarlah semua kemuliaan ini untuk nama Tuhan. Tuhan, namun juga berdoa Tuhan untuk setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan. Berkati setiap kami, setiap keluarga hamba-Mu, juga keluarga Yesua, juga keluarga yang lain Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, berkati mereka. Dimanapun mereka melayani dan bekerja, berkati mereka dan kuatkan hati mereka. Juga untuk setiap pemirsa Tuhan yang sudah nonton, yang sudah melihat YouTube ini Tuhan, kami percaya Tuhan, mereka sudah diberkati Tuhan. Mereka boleh menikmati indahnya dalam kehidupannya bersama Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan sekali lagi Tuhan, yang terbeban berat Engkau berikan kelegaan. Juga mau berdoa Tuhan, biarlah semua orang-orang di luar sana, khususnya negara kami Tuhan, masuk dalam rencananya Tuhan, masuk dalam mappingnya Tuhan, semua rencananya Tuhan, boleh masuk semuanya di sini Tuhan, biar kami sebagai anak-anak-Mu boleh menjadi saksi, dan kami boleh melihat kemuliaan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka semua, juga dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas hari ini, terima kasih untuk semuanya, dan terima kasih untuk setiap pemirsa Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara, Tuhan berkati.